Langit malam di atas Natanz begitu tenang malam itu. Para ilmuwan bekerja lembur di fasilitas nuklir bawah tanah, sibuk dengan eksperimen rumit yang akan membawa Iran ke puncak kejayaan teknologi atom. Mereka tak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka melihat dunia. Tepat pukul 2.34 dini hari, dentuman maha dahsyat mengguncang bumi. Sebuah ledakan berlapis menghancurkan terowongan dalam hitungan detik, menciptakan kawah besar dan menyapu bersih semua yang ada di bawah tanah. Presiden Reza Al-Mahdi langsung terbangun di Istana Saadabad, Tehran. Telepon darurat merah di samping tempat tidurnya berdering nyaring, tanda bencana tingkat 1. Wajahnya yang biasanya tenang kini berubah tegang. Dalam waktu 5 menit, ia sudah berdiri di ruang komando utama, wajahnya dingin seperti batu. "Berapa banyak korban?" tanyanya lirih, namun suaranya menggetarkan seluruh ruangan. 265, termasuk 87 ilmuwan nuklir utama kita, Yang Mulia, jawab Menteri Pertahanan dengan suara tercekat. Tak ada kata yang keluar dari mulut Presiden Reza. Ia hanya menatap layar besar yang menampilkan puing-puing fasilitas Natanz dari drone pengintai. Di tengah debu dan bara, tersisa hanya kerangka logam yang melengkung seperti tubuh terbakar. Beberapa jenazah berhasil dievakuasi, namun kebanyakan hancur lebur, tak bisa dikenali. Reza mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Di hatinya, dendam mulai menyala seperti api kuno dari zaman Raja Darius. Pada pagi harinya, dunia bangun dengan kabar mengejutkan, fasilitas nuklir Iran dibom, diduga serangan udara tak teridentifikasi. Tapi bagi Reza, tak ada keraguan sedikit pun. Semua bukti arah ledakan, pola gelombang, serta teknologi sinyal pengacau yang dipakai, semuanya mengarah pada satu negara, Israel. Mereka tidak menyerang Iran, mereka menyerang harga diri bangsa Persia. Teriak Reza dalam pertemuan darurat Dewan Pertahanan Nasional. Di luar istana, ribuan rakyat Iran berkumpul di jalan-jalan Tehran. Mereka menangis, meratap, dan berteriak minta balas. Foto-foto para ilmuwan yang tewas dipajang di Taman Revolusi, dililit bendera hitam dan merah. Lagu-lagu perjuangan berkumandang, membakar semangat rakyat. Seruan, "Mark Bar Israel," menggema di seluruh penjuru negeri. Api amarah telah menyatu dengan darah para martir. Reza Al-Mahdi, presiden yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang keras namun penuh perhitungan, kini berubah. Ada luka mendalam di balik tatapannya. Luka yang tak bisa disembuhkan dengan pidato diplomatik atau pernyataan PBB. Di dalam ruang bawah tanah istana, ia bertemu dengan para jenderalnya. Di atas meja besar terbentang peta Timur Tengah, dengan titik merah menyala di seluruh wilayah Israel. "Kita akan membuat mereka merasakan kehancuran seperti yang mereka berikan pada kita," katanya datar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, sistem rudal Iran dipersiapkan tanpa pemberitahuan dunia. Unit pasukan siber mengaktifkan protokol Api Persia, sebuah strategi rahasia yang hanya diketahui oleh 3 orang di republik itu. Reza memandangi gambar anak-anak korban yang juga tewas di ledakan Natanz. Ia mencium satu foto dan membisikkan, "Kalian tidak mati sia-sia. Bangsa ini akan menuntut darah kalian." Dentuman di Natanz bukan hanya menghancurkan fasilitas nuklir. Ia menghancurkan batas kesabaran seorang presiden. Dan dunia, tanpa sadar, baru saja menyaksikan awal dari badai paling mematikan abad ini. Gedung Majelis Syuro Republik Islam Iran dipenuhi atmosfer mencekam. Para anggota parlemen, ulama, dan petinggi militer duduk dengan wajah tegang, sebagian mengenakan pakaian hitam berkabung. Di tengah ruangan megah itu, Presiden Reza Al-Mahdi berdiri tegap di podium berlapis emas, dengan sorot mata yang menusuk dan suara yang menggema ke seluruh penjuru negeri melalui siaran langsung. "Kita tidak hanya kehilangan fasilitas nuklir, kita kehilangan anak-anak bangsa terbaik kita. Mereka dibakar hidup-hidup oleh tangan pengecut yang bermain dari balik bayang-bayang. Hari ini, saya tidak datang sebagai presiden. Saya datang sebagai ayah yang kehilangan anaknya. Dan sebagai anak yang telah kehilangan ibunya, negeri ini." Seluruh ruangan terdiam, tak ada satupun yang berani bergerak. Kata-kata Reza seakan mengoyak kesadaran para pemimpin bangsa. Lalu dengan suara yang meninggi, ia melanjutkan, "Israel adalah duri dalam daging kita sejak revolusi Islam dimulai. Mereka menusuk kita berkali-kali dalam diam. Tapi hari ini, darah para martir Natanz telah mengubah segalanya. Kita tidak akan berunding. Kita tidak akan berdiplomasi. Kita akan membalas dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan.
Seorang anggota parlemen mencoba berdiri untuk menyarankan agar Iran menunggu hasil investigasi internasional terlebih dahulu, namun sorotan mata Reza membuatnya membeku. Mereka ingin waktu untuk merancang serangan berikutnya. Setiap detik kita menunggu, adalah hadiah bagi musuh. Kalian tahu itu, ujar Reza, dingin dan tanpa ampun. Para ulama yang biasanya lebih tenang kini mengangguk dalam diam, wajah mereka keras seperti batu. Di luar gedung, rakyat Iran berbaris membawa poster para korban. Tangis dan teriakan terus menggema. Di setiap kota, spanduk bertuliskan, darah harus dibalas darah, terbentang di jembatan dan jalan raya. Media internasional mulai menyoroti pergerakan militer besar-besaran di wilayah selatan Iran, dekat Teluk Persia. Tapi Reza tetap bungkam terhadap dunia. Ia tak memberi konferensi pers. Ia hanya berbicara kepada rakyatnya, dan kepada para martir yang telah gugur. Sementara itu, di ruang rahasia bawah tanah komando strategis, para jenderal memperlihatkan daftar target prioritas di Israel, pangkalan udara Negev, pusat teknologi militer di Haifa, serta pusat komunikasi utama di Yerusalem Barat. Reza mendengarkan dengan tenang, lalu menunjuk satu nama di layar, Dimona, reaktor nuklir Israel. Hancurkan itu pertama, biarkan dunia tahu bahwa kami tidak hanya bicara. Majelis Syuro akhirnya mengesahkan dekrit Qisas Al-Qaum, dekrit pembalasan bangsa, dengan suara bulat. Ini bukan hanya deklarasi perang, tapi izin penuh kepada Presiden untuk menggunakan seluruh kekuatan militer tanpa batas waktu atau otorisasi tambahan. Dalam sejarah Republik Islam, belum pernah ada pemimpin yang diberikan kekuasaan sebesar ini. Reza kini bukan hanya kepala negara, ia adalah simbol perlawanan nasional. Ketika malam tiba, Reza berdiri sendirian di atap istana Saadabat, memandangi kota Tehran yang bersinar seperti lautan lampu. Di tangannya, ia memegang tasbih milik putrinya yang ikut tewas dalam ledakan di Natanz, seorang ilmuwan muda yang baru saja lulus dari Sorbonne. Air mata mengalir di pipinya, tapi bukan tangisan kelemahan, melainkan sumpah bisu seorang ayah, seorang pemimpin, seorang algojo. Dengan langit Iran sebagai saksi, ia bersumpah dalam hati, aku akan guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Dan dari puing-puingnya, mereka akan tahu, darah Persia tidak pernah mengering tanpa menuntut nyawa sebagai pengganti. Langit di perbatasan barat Iran menghitam, bukan karena malam, tapi karena gerakan besar-besaran militer yang tak lagi disembunyikan. Konvoi kendaraan lapis baja, peluncur rudal, dan pasukan infanteri bergerak tanpa henti menuju titik-titik strategis. Pangkalan militer di Bushehr, Bandar Abbas, dan Ahwas kini berubah menjadi pusat denyut operasi. Di dalam bunker bawah tanah, suara sirene tak berhenti. Para jenderal mengenakan seragam tempur, wajah mereka mencerminkan satu tekad, Israel akan dibayar lunas, tanpa diskon. Presiden Reza Al-Mahdi, duduk di ruang pusat komando, diapit oleh Panglima IRGC dan Kepala Intelijen. Di hadapannya, layar besar memperlihatkan data lengkap sasaran musuh. Operasi ini akan kita namakan Sakr al-Lail, elang malam. Dan malam ini, elang itu akan menyambar dengan paruh emas, ujar Reza tanpa ragu. Ia lalu memberi aba-aba, tombol merah ditekan. Dalam sekejap, 3 rudal balistik Zulfikar diberangkatkan dari padang pasir Yat menuju pangkalan udara Negev di Israel Selatan. Mereka melesat bagai kilat, menembus udara dengan suara menderu seperti kemarahan para syuhada. Israel terpukul. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaannya, hanya mampu mengintersep 1 dari 3 rudal. 2 lainnya menghantam landasan pacu dan gudang amunisi. Ledakan raksasa mengguncang seluruh Negev, dan kobaran api membumbung tinggi, terlihat dari jauh seperti meteor jatuh. Media dunia geger, CNN, Al Jazeera, hingga RT menayangkan breaking news sepanjang malam. Judul-judul mengerikan mendominasi layar, Iran mulai serangan balasan, Perang Timur Tengah meletus, dunia berada di ujung tanduk. Namun itu baru permulaan. Saat Israel sibuk mengurus kebakaran dan korban, serangan siber diluncurkan serentak. Jaringan komunikasi, sistem radar, bahkan lampu lalu lintas di Tel Aviv lumpuh total. Dalam waktu 1 jam, seluruh sistem pertahanan digital Israel dibuat buta. Di ruang bawah tanah bunker rahasia di Yerusalem Barat, Perdana Menteri Israel memukul meja dengan marah, sementara para penasihatnya saling menyalahkan. Tapi mereka tahu, ini bukan serangan biasa. Ini adalah serangan dari bangsa yang telah terluka terlalu dalam.
Rakyat Israel mulai panik. Sirene udara meraung di seluruh kota, meminta penduduk masuk ke dalam bunker sipil. Stasiun TV memutar panduan darurat tanpa henti. Namun tak ada yang siap menghadapi skala kehancuran seperti ini. Reza tahu, rasa takut adalah senjata yang paling tajam sebelum peluru pertama mengenai jantung musuh. Ia memerintahkan serangan berikutnya, rudal-rudal Shahed akan dikirim ke fasilitas nuklir di Mona. Ia ingin memberi pesan, kalian menghancurkan Natanz, kini giliran kalian merasakannya. Di dalam negeri, rakyat Iran tak henti-hentinya turun ke jalan menyuarakan dukungan. Mereka membawa foto-foto Reza berdampingan dengan para martir, menyebutnya, Singgi Konon, pengganti hukum Tuhan. Di tengah api dan darah, sosok Reza berubah dari pemimpin menjadi legenda hidup. Di jalan-jalan, anak-anak menyanyikan lagu perjuangan dan para pemuda mendaftar sukarela untuk dikirim ke garis depan. Perang ini bukan lagi hanya balas dendam, tapi perang harga diri bangsa Persia. Dunia Barat mulai gusar. PBB menggelar sidang darurat, namun gagal mencapai resolusi. Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata, tapi pesawat mata-mata mereka telah melihat kenyataan, Iran tidak main-main. Dan mereka tahu, jika perang ini terus berlanjut, tak ada pemenang yang tersisa. Namun bagi Reza, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal darah yang telah ditumpahkan, tentang keadilan yang tak bisa ditawar. Dan bagi Israel, kabut perang yang kini menyelimuti mereka adalah awal dari malam panjang yang tak berujung. Langit di atas Yerusalem malam itu tidak lagi biru. Awan kelabu menyatu dengan asap pekat yang membubung dari arah selatan. Dentuman demi dentuman terdengar bagai genderang kiamat. Rudal-rudal Iran terus menghujani wilayah Israel tanpa henti, seolah udara malam telah menjadi ladang panen kematian. Serangan balistik yang diarahkan ke Dimona akhirnya berhasil menembus pertahanan Iron Dome. Pusat nuklir Israel itu terbakar hebat, dan getarannya dirasakan hingga ke pusat kota Yerusalem. Dunia seakan berhenti bernapas. Di tengah kota, sirene meraung tanpa jeda. Warga berlarian menuju bunker perlindungan. Anak-anak menangis, para ibu menjerit mencari keluarga. Mereka, di atas sinagog tua, bintang Daud hampir tak terlihat di balik kabut dan asap. Seorang rabi tua menatap ke langit dengan wajah pucat, sembari menggenggam kitab sucinya. Tuhan, apakah ini hari pembalasan? Bisiknya lirih. Sementara itu, api berkobar di sejumlah titik kota, dan ambulans sudah tidak cukup untuk mengangkut semua korban. Perdana Menteri Israel tampak putus asa di ruang perang bawah tanah. Bagaimana bisa mereka menembus 3 lapisan pertahanan kita? Suaranya nyaris tercekik. Kepala intelijen Mossad hanya bisa menunduk. Mereka memanfaatkan jam mati sistem kami setelah serangan siber. Semua koordinat rudal berubah setiap 10 detik. Kita kalah dalam kecepatan. Tak ada yang menjawab. Mereka tahu, Israel belum pernah dibuat sehancur ini sejak perang 6 hari. Dan kali ini, musuh tidak berniat berhenti. Sementara itu di Tehran, Presiden Reza Al-Mahdi berdiri di depan layar besar, menyaksikan siaran langsung kehancuran Yerusalem dari satelit mata-mata. Di belakangnya, para jenderal berdiri dalam diam, menunggu perintah selanjutnya. Reza mengangkat tangannya, menunjukkan jari telunjuk yang mengarah ke titik merah besar di peta, pusat komando angkatan bersenjata Israel di Herzliya. Hantam jantungnya, biarkan mereka tahu rasa kehilangan. Rudal-rudal Shahed generasi baru diluncurkan dengan kecepatan hipersonik, tak terdeteksi radar. Tak butuh waktu lama, pusat militer Herzliya lumpuh. Ribuan dokumen rahasia terbakar, dan sistem komunikasi pasukan Israel di Gaza dan tepi barat terputus total. Kekacauan pun menyebar ke seluruh unit militer. Beberapa komandan melapor bahwa mereka kehilangan kendali atas separuh kekuatan pertahanan. Sementara itu, pemimpin pasukan Iran dan sekutunya di Lebanon, Hizbullah, sudah mulai bergerak mendekati perbatasan utara Israel, siap menyerang dari darat. Reza menggelar pidato nasional di hadapan rakyatnya. Ia berdiri di balkon Istana Sa'adabad, diiringi suara gema takbir dari seluruh penjuru kota. Darah para syuhada kita tidak tumpah sia-sia. Hari ini Yerusalem gemetar. Hari ini, dunia menyaksikan kebangkitan Persia. Ribuan rakyat bersorak, tangis dan tawa bercampur menjadi satu. Mereka tahu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel sedang bertekuk lutut. Namun, di tengah sorak-sorai kemenangan itu, beberapa penasihat Reza mulai mengingatkan akan bahaya besar, tekanan dunia internasional meningkat drastis. Armada kapal induk Amerika Serikat dilaporkan telah bergerak ke arah Teluk Persia.
NATO menggelar rapat tertutup. China dan Rusia mengeluarkan pernyataan netral, namun diam-diam memperkuat pertahanan masing-masing. Reza mendengarkan, tapi matanya tetap menatap peta Israel yang kini berwarna merah menyala. Dan ketika malam kembali menyelimuti Tehran, satu hal menjadi jelas, Reza belum selesai. Langit Yerusalem baru saja membara. Tapi dalam benaknya, itu hanyalah awal dari abu. Api Persia belum padam, ia masih membakar, dan belum puas. Di tengah bara yang membakar Yerusalem dan kehancuran Herzliya, sebuah jaringan komunikasi rahasia mulai aktif di sudut-sudut dunia Arab dan Timur Tengah. Dalam waktu kurang dari 2 hari, 5 pesan terenkripsi dikirim dari Tehran menuju Damaskus, Beirut, Sanaa, Baghdad, dan Gaza. Masing-masing pesan hanya satu kalimat, saatnya menepati janji darah. Mereka yang menerimanya tahu, ini bukan sekadar ajakan. Ini adalah pemanggilan. Api dendam yang selama ini tertahan kini dilepaskan oleh satu komando, Presiden Reza Al-Mahdi. Di ruang bawah tanah kantor Hizbullah di Beirut Selatan, Hasan Al-Khoury, panglima tertinggi organisasi itu, membuka peti besi yang selama ini disembunyikan selama lebih dari 1 dekade. Di dalamnya, tersimpan peta rahasia terowongan bawah tanah yang menghubungkan Lebanon Selatan dengan wilayah Galilea, Israel Utara. Kami tidak lagi menunggu, katanya kepada komandan pasukan, Iran telah membuka gerbang neraka. Kini giliran kita. Sementara itu di Suriah, pasukan elit Quds Force yang selama ini beroperasi diam-diam di bawah komando Iran, mulai muncul ke permukaan. Ratusan tank dan kendaraan tempur bergerak ke barat menuju dataran Golan, disamarkan sebagai iring-iringan bantuan kemanusiaan. Di langit, drone-drone tempur tak bertanda mulai menyusup melewati celah radar, mengintai pergerakan pasukan Israel. Reza telah menyusun aliansi kematian, poros perlawanan yang telah tidur selama belasan tahun, kini terbangun bersama dentuman rudal. Di Yaman, Houthi meluncurkan rudal-rudal balistiknya dari arah Laut Merah. Target, pelabuhan militer Eilat. Ledakan menggetarkan kota pelabuhan itu dan melumpuhkan jalur pasokan logistik Israel dari selatan. Di Gaza, Hamas dan Jihad Islam Palestina mulai menggempur wilayah selatan Israel tanpa henti. Perbatasan berubah menjadi lautan api. Israel, yang kini sedang dalam kondisi terguncang, tak mampu membendung serangan dari berbagai arah. Negara kecil itu kini terjebak dalam pengepungan terkoordinasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Presiden Reza berdiri di ruang situasi di Tehran, menyaksikan peta digital wilayah Israel yang berkedip merah di tiap sisi, utara, selatan, timur, dan barat. Sekutunya bukan hanya gerilyawan, tapi kekuatan regional yang telah terlatih dan dipersenjatai oleh Iran selama bertahun-tahun. Ia tersenyum dingin. Ini bukan perang biasa, katanya pelan, ini pembalasan yang ditulis oleh sejarah, bukan politik. Namun serangan ini bukan tanpa risiko. Reza sadar, tindakan ini adalah deklarasi tak resmi terhadap Barat. Amerika Serikat mengutuk keras tindakan Iran dan sekutunya. Armada kapal induk USS Gerald R. Ford resmi berlayar ke Laut Tengah, dan Inggris mengaktifkan status siaga penuh untuk pasukannya di Siprus. Tapi dunia kini terlambat, api sudah terlanjur menyebar, dan akar konflik tak bisa dicabut hanya dengan perundingan. Di tengah euforia rakyat Iran, suara-suara khawatir mulai muncul di kalangan intelektual dan ulama muda. Mereka bertanya, sampai kapan darah akan dibayar dengan darah? Tapi suara mereka tenggelam dalam sorak-sorai massa yang mengarak poster Reza sebagai pemimpin kiamah, pemimpin akhir zaman. Rakyat tak lagi peduli pada diplomasi, mereka hanya ingin kehormatan. Dan kehormatan bagi mereka kini adalah satu, Israel harus hilang dari peta dunia. Di malam kelima sejak serangan pertama dimulai, wilayah utara Israel gelap gulita. Kota Haifa terbakar, jalur rel terputus, sistem listrik lumpuh, dan di perbatasan, ribuan tentara Hizbullah bersiap melangkah masuk, membawa panji-panji hitam bertuliskan ayat suci. Aliansi Timur Tengah yang selama ini hanya dianggap bayangan, kini menjelma menjadi mimpi buruk yang sangat nyata bagi Israel. Dan semuanya bermula dari satu nama yang kini mengguncang dunia, Reza Al-Mahdi. Tel Aviv, kota modern yang dulu bersinar dengan kemajuan teknologi dan kehidupan malamnya yang ramai, kini menjadi kota hantu yang terkepung. Jalan-jalan utama sunyi, hanya suara sirene, tembakan jarak jauh, dan dentuman rudal yang mengisi udara. Malam itu, langit kota berubah merah darah, diselimuti asap dan kilatan api. Pusat bisnis lumpuh, Bandara Ben Gurion tak lagi aktif,
dan rumah-rumah sakit dipenuhi korban luka dari berbagai penjuru kota. Tak ada tempat yang aman. Tak ada ruang untuk bernafas. Tel Aviv sedang sekarat. Presiden Reza Al-Mahdi telah memerintahkan serangan terpadu, rudal dari Iran menghantam sisi timur kota, drone dari Lebanon menyasar infrastruktur penting, dan pasukan siber melumpuhkan sistem logistik digital. Tak berhenti di situ, gerilyawan dari sel Gaza kini masuk ke kota lewat terowongan bawah tanah yang selama ini diremehkan Israel. Di media sosial, video-video ledakan besar di gedung-gedung pemerintah Israel viral dalam hitungan menit. Dunia menyaksikan, tapi tak satu pun bergerak cepat. Terlalu banyak yang harus dikalkulasi. Perdana Menteri Israel dan seluruh kabinetnya dipindahkan ke bunker terdalam di Negev. Ia tampak lebih tua dari biasanya, matanya cekung, kemejanya kusut, dan tangannya gemetar saat memegang laporan kerusakan. Tel Aviv bisa jatuh dalam waktu 48 jam, kata Kepala Staf IDF dengan suara parau. Kita kehilangan kendali total atas 60% wilayah metropolitan. Tapi sebelum sempat merespons, terdengar ledakan lain yang menghantam atap pangkalan Mossad. Semua menunduk, semua paham, waktu tak lagi berpihak pada mereka. Di luar negeri, dukungan mulai terpecah. Amerika mengirim 2 kapal induk tambahan, tapi belum berani melakukan serangan terbuka terhadap Iran, khawatir memicu perang global. Uni Eropa hanya mengeluarkan kecaman dan seruan damai. Rusia dan China tetap diam, sambil memantau jalur energi yang kini semakin kacau. Dunia sedang berdiri di tepi jurang Perang Dunia Ketiga, dan Tel Aviv menjadi pusat episentrumnya. Rakyat Israel mulai memberontak. Beberapa kelompok sayap kanan menyalahkan pemerintah karena gagal melindungi mereka, sementara kelompok kiri menuduh tindakan pemerintah terlalu arogan selama bertahun-tahun terhadap tetangga dan musuhnya. Di jalanan, kekacauan mulai terjadi, penjarahan, pembakaran kendaraan, bahkan bentrokan antar warga. Kepercayaan terhadap negara mulai runtuh. Dalam hitungan hari, kota yang dulu dijuluki Silicon Valley-nya Timur Tengah, itu kini hanya bayangan kelam masa lalu. Sementara itu di Teheran, Reza memantau dengan mata tajam. Ia tidak euforia, ia tidak bersorak, ia hanya berkata lirih kepada penasihatnya, inilah harga dari pengkhianatan yang mereka tabur selama puluhan tahun. Kami hanya menuai. Ia sadar, ini bukan sekadar kemenangan militer, melainkan guncangan psikologis terbesar yang pernah dialami Israel. Ia telah merobek lapisan ketakutan musuh dan mengisinya dengan kepanikan. Namun, di tengah kemenangan ini, muncul kabar bahwa beberapa pasukan elit Israel, Unit 8200 dan Sayeret Matkal, sedang merencanakan serangan balasan langsung ke jantung Tehran. Chia juga mulai melakukan koordinasi dengan Mossad, membentuk rencana bersama untuk memotong kepala ular sebelum Iran mengambil seluruh wilayah Israel. Ancaman balasan mulai menghantui langit Iran seperti awan gelap yang bergerak pelan, tapi pasti. Malam di Tel Aviv semakin dingin. Angin laut membawa bau mesiu dan darah. Lampu-lampu jalan padam, dan hanya cahaya kebakaran yang menari di bangunan-bangunan tinggi. Dunia menahan napas. Tel Aviv dalam kepungan, bukan hanya oleh rudal, tapi oleh kejatuhan yang mereka tak pernah bayangkan, kejatuhan kehormatan, harapan, dan masa depan. Dalam kegelapan bunker terdalam di Negev, Perdana Menteri Israel menandatangani dokumen operasi terakhir yang tersisa, Operasi Neraka Timur. Ini adalah rencana terputus-putus yang dikembangkan dalam kondisi darurat, melibatkan unit elit Sayeret Matkal dan dukungan udara dari jet tempur F-35 milik Amerika Serikat. Target utamanya adalah langsung menghantam pusat pemerintahan di Tehran dan menghabisi Presiden Reza Al-Mahdi. Jika kita bisa memotong kepala ular, tubuhnya akan berhenti menggeliat, ujar salah satu penasihat militernya. Tapi mereka tak tahu, sang ular sudah lama menyiapkan jebakan di balik senyum dinginnya. Dini hari, 6 pesawat siluman tempur lepas landas dari pangkalan rahasia di Laut Tengah, membawa rudal-rudal presisi tinggi yang diklaim mampu menembus pertahanan udara Iran. Di darat, pasukan siber Israel mulai melancarkan serangan besar-besaran ke server utama pemerintahan Iran, berusaha membutakan sistem koordinasi militer mereka. Beberapa fasilitas listrik sempat terganggu di utara Iran, namun hanya dalam waktu 20 menit, semuanya kembali pulih. Apa yang tidak diketahui Israel, Iran telah menyambungkan sistem komando utamanya ke jalur analog bawah tanah, teknologi lama yang justru menyelamatkan mereka dari gangguan digital. Di atas langit Persia, radar Iran menangkap sinyal ganjil. Operator muda yang berjaga langsung menghubungi pusat pertahanan.
Dalam hitungan menit, sistem pertahanan udara BAVAR-373 dan Tor M2 digerakkan. Saat pesawat-pesawat siluman mulai mendekat ke wilayah udara Tehran, mereka disambut hujan rudal. 2 jet berhasil lolos, tapi 4 lainnya jatuh berkeping-keping di atas gurun Lut, meninggalkan jejak api yang menghanguskan malam. Serangan udara Israel telah digagalkan total. Pasukan darat yang disusupkan melalui jalur Kurdistan juga mengalami nasib serupa. Tim elit Sayeret Matkal yang dikirim untuk menyusup ke jantung kota Tehran dihentikan oleh satuan khusus pasukan Quds yang telah menunggu mereka. Sebuah pengkhianatan dari dalam telah membocorkan rute penyusupan. Dalam baku tembak di bawah tanah stasiun kereta api Tehran, seluruh pasukan Israel tewas. Operasi ini, yang diharapkan menjadi titik balik, justru berubah menjadi pemakaman diam-diam bagi harapan terakhir Israel. Kabar kegagalan itu tersebar cepat di seluruh dunia. Media internasional yang semula optimis mulai mengubah narasi, Israel gagal bangkit, Iran tangkis serangan siluman, Tel Aviv kini sendirian. Rakyat Israel yang menonton dari tempat perlindungan bawah tanah menangis. Bukan karena takut, tapi karena merasa dikhianati oleh kekuasaan yang menjanjikan perlindungan namun tak sanggup menepatinya. Di Tehran, Reza duduk tenang di ruang komando. Di hadapannya, layar menampilkan cuplikan pesawat-pesawat Israel yang meledak di udara. Para jenderalnya menatapnya dengan campuran hormat dan gentar. Mereka pikir kita akan lengah, katanya lirih. Mereka pikir kita tidak siap. Tapi bangsa yang berdiri di atas darah syuhada tidak pernah tidur. Ia lalu berdiri dan berkata lebih lantang, sekarang waktunya kita membalas, bukan hanya Tel Aviv, tapi seluruh akar kekuatan mereka. Rakyat Iran kembali membanjiri jalan-jalan, kini bukan hanya membawa foto martir, tapi juga potongan puing-puing pesawat musuh yang jatuh. Euforia nasional menggema ke pelosok negeri. Anak-anak menggambar bendera Israel terbakar di tembok sekolah. Sementara itu, di markas besar pasukan Quds, rencana akhir telah digodok, penghancuran total kota suci musuh, Yerusalem Barat, sebagai simbol kehancuran terakhir. Dan malam itu, saat kabar kegagalan serangan Israel menembus langit Tehran, Reza berdiri di balkon istananya. Ia menatap langit dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh para arwah yang sudah mendahului. Dendam ini belum selesai, belum sampai Israel hilang dari sejarah. Ketika dunia membuka mata pagi itu, berita tentang kegagalan total serangan Israel ke Tehran sudah menguasai setiap kanal berita global. Dari BBC hingga Al Jazeera, dari CNN hingga RT, semuanya menampilkan satu headline yang sama, Iran gagalkan serangan, Israel terpuruk. Para pemimpin dunia mulai panik. Gema kehancuran Tel Aviv dan kekalahan pasukan elit Sayeret Matkal membuat dunia sadar bahwa perang ini telah melampaui batas negara. Kini, semua pihak tahu, ini bukan lagi konflik regional. Ini adalah lonceng peringatan menuju kiamat modern. Di markas PBB di New York, sidang darurat digelar dengan ketegangan yang belum pernah terjadi sejak Perang Teluk. Amerika Serikat menuduh Iran memprovokasi kehancuran total. Iran membalas dengan menayangkan rekaman serangan udara Israel yang gagal dan menyebutnya sebagai bukti bahwa Iran hanya bertahan, bukan menyerang. Rusia menolak memberi dukungan terbuka pada siapapun, tapi memperingatkan, jika satu peluru nuklir ditembakkan, kami tidak akan tinggal diam. China menyerukan deskalasi, tapi diam-diam mulai memperkuat pertahanan di Laut Cina Selatan. Dunia retak dalam ketakutan yang belum memiliki bentuk pasti. Presiden Amerika, dalam pidatonya yang disiarkan ke seluruh dunia, menyatakan akan mengirim 80.000 pasukan tambahan ke Timur Tengah jika Iran tidak menghentikan serangannya. Tapi Reza Al-Mahdi hanya tertawa dingin saat mendengar itu. Mereka baru bergerak setelah Israel sekarat. Di mana mereka saat Natanz dihancurkan? Di mana mereka saat darah anak-anak kami membasahi pasir Persia? Katanya kepada para menterinya. Ia tahu, tekanan diplomatik hanyalah kabut ketakutan yang dibungkus dalam pidato panjang. Ia tahu dunia hanya peduli saat pusat kekuasaan lama mereka mulai terbakar. Di sisi lain, rakyat di berbagai negara mulai terpecah. Di London, Paris, dan Berlin, demonstrasi pecah, sebagian mendukung Israel, sebagian mengecamnya. Di Jakarta, Islamabad, dan Istanbul, jutaan umat muslim turun ke jalan menyatakan dukungan pada Iran dan menyebut Reza sebagai Singgi Al-Aqsa, pembebas tanah suci. Dunia sipil tidak lagi bisa dikendalikan oleh narasi tunggal. Media sosial penuh dengan tagar-tagar Israel kolaps dan tagar Stand with Persia. Sebuah peradaban lama tampaknya tengah bangkit,
dan peradaban lain mulai terguncang. Di dalam negeri Israel, keputusasaan berubah menjadi kehancuran mental. Rumah sakit kewalahan, kota-kota utama nyaris mati listrik, dan pemerintahan berada di ambang kudeta internal. Beberapa jenderal bahkan menyarankan untuk menggunakan senjata nuklir sebagai jalan terakhir, namun Perdana Menteri menolak belum. Ia tahu, jika itu terjadi, maka semua akan berakhir, bukan hanya untuk Iran, tapi juga untuk Israel sendiri. Tapi pilihan-pilihan itu semakin menipis, dan waktu berjalan cepat menuju kehancuran total. Sementara itu, Reza Al-Mahdi memimpin doa massal di lapangan Azadi. Di hadapan jutaan rakyatnya, ia berkata dengan suara yang mengguncang hati setiap orang, dunia menggertak kita karena kita melawan. Tapi inilah perbedaan bangsa kita dengan mereka, mereka hidup dalam bayang-bayang, kita hidup dalam cahaya keyakinan. Israel bukan hanya musuh bangsa kita, mereka adalah luka di tubuh umat manusia. Dan luka ini harus diangkat, meski harus dengan pisau. Negara-negara Teluk mulai gamang, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang semula diam, kini khawatir akan serangan lanjutan dari rakyatnya sendiri jika terus bersekutu dengan Amerika dan Israel. Beberapa menteri penting mulai mundur, ekonomi global mulai goyah, harga minyak melambung, saham anjlok, dan pengiriman internasional terganggu akibat konflik yang meluas ke seluruh wilayah Timur Tengah. Dunia kini benar-benar berada di persimpangan, apakah akan memilih kompromi atau kehancuran bersama. Dan di malam yang dingin itu, ketika kabut menyelimuti kota-kota besar dunia, satu pesan rahasia dikirim dari Tehran ke semua sekutu Reza, hari pembebasan sudah dekat. Selesaikan yang tersisa, dunia tahu, waktu semakin tipis. Dan satu langkah salah saja, bisa memicu perang global yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, kecuali oleh kehancuran itu sendiri. Fajar belum menyingsing di Timur Tengah ketika langit Yerusalem Barat berubah menjadi merah membara. Rudal-rudal Fateh dan Shahed tak lagi menyasar pangkalan militer, kali ini, mereka diarahkan ke simbol dan jantung kekuasaan Israel, gedung parlemen Knesset, kompleks militer Kiryat di Tel Aviv yang masih bertahan, dan pusat penyiaran nasional. Serangan yang dijuluki Hari Terakhir Zion ini dirancang untuk satu tujuan, menghapus eksistensi politik dan militer Israel dari muka bumi, bukan hanya secara fisik tetapi juga dari sejarah dan ingatan dunia. Presiden Reza Al-Mahdi berdiri di ruang kendali, tak berkedip memandangi layar yang menunjukkan titik-titik serangan. Di belakangnya, seorang perwira membisikkan laporan, Knesset hancur total. Tak ada sinyal komunikasi dari Tel Aviv. Mereka buta dan lumpuh. Reza menutup matanya sejenak. Ia mengingat wajah putrinya, seorang ilmuwan Natanz yang tewas di awal perang. Air matanya menetes diam-diam. Hari ini, Zionisme dikubur di atas puing-puing keangkuhan mereka, ucapnya lirih. Di Israel, keadaan berubah menjadi neraka terbuka. Gedung-gedung pemerintah yang tersisa runtuh satu persatu. Rumah sakit kehabisan oksigen dan tenaga medis. Komando militer Israel kehilangan komunikasi dengan lebih dari 80% unit tempurnya. Kota-kota besar seperti Haifa, Ashdod, dan Beersheba terbakar tanpa pertolongan. Sirene berhenti berbunyi bukan karena bahaya telah hilang, tapi karena sistemnya hancur. Rakyat tak lagi mencari perlindungan, mereka hanya berdoa agar maut datang lebih cepat. Beberapa pemimpin Israel dievakuasi secara rahasia oleh helikopter AS menuju pangkalan NATO di Siprus, namun tak sedikit yang menolak, memilih tetap di tanah air mereka, menyaksikan kehancuran dari dalam. Perdana Menteri, yang selama ini menjadi wajah keras perlawanan, akhirnya muncul dalam siaran darurat terakhir, dengan wajah letih dan suara serak. Ia berkata, "Kami telah gagal. Tapi biarlah dunia mencatat, kami tidak menyerah, bahkan saat dunia membiarkan kami sendiri." Lalu siarannya terputus oleh dentuman besar, sinyal terakhir dari Tel Aviv. Di seluruh dunia, keheningan menyelimuti markas-markas kekuatan besar. Amerika belum menembakkan satu peluru pun ke Iran, khawatir China dan Rusia akan memanfaatkan kekosongan di Asia. Inggris dan Prancis berdebat di ruang tertutup, tidak yakin siapa yang layak dibela lagi. Dunia mendadak menjadi penonton tragedi terbesar abad ini, terjebak dalam dilema moral yang terlambat. Israel, negara yang selama ini disokong oleh kekuatan besar, kini benar-benar sendirian dan sekarat. Di Tehran, ribuan orang turun ke jalan, menyambut kabar keruntuhan Israel dengan air mata dan sujud syukur. Masjid-masjid membunyikan takbir sepanjang malam. Bendera Israel dibakar, digantikan oleh panji-panji hitam bertuliskan kaligrafi kemenangan.
Untuk pertama kalinya sejak tahun 1948, tanah Palestina mulai disorot bukan dalam konteks pendudukan, tetapi dalam kemungkinan pembebasan total. Kata Zion tidak lagi terdengar sebagai kekuatan, melainkan sebagai kenangan. Namun Reza tidak larut dalam euforia. Ia tahu, puing-puing yang ditinggalkan ini akan memunculkan kebencian baru, mungkin lebih kelam dari sebelumnya. Ia memanggil para ulama, pemimpin sekutu, dan jenderalnya. Mulai malam ini, katanya, kita tidak lagi berperang. Kita membangun, tapi kita tidak akan pernah lupa. Ia memerintahkan pemantauan penuh terhadap wilayah Palestina dan menyusun pemerintahan transisi untuk wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah kontrol Israel. Langit malam itu tidak hanya membawa suara takbir, tetapi juga tanda tanya yang besar, apakah ini akhir dari sebuah era penindasan, atau awal dari konflik generasi baru. Di atas reruntuhan kota-kota Israel, sejarah menulis ulang dirinya sendiri, dengan darah, air mata, dan kehendak yang tak bisa dibungkam. Langit Timur Tengah akhirnya tenang. Tak ada lagi raungan sirene, tak ada lagi cahaya merah rudal yang menembus langit malam. Kota-kota yang dulu menjadi medan tempur kini berubah menjadi puing dan debu. Yerusalem Barat, Tel Aviv, dan Haifa hanya menyisakan kerangka bangunan dan tanah yang menghitam. Dunia menyaksikan diam-diam, menyimpan ketakutan akan babak baru yang belum mereka pahami. Israel secara de facto telah runtuh. Dan dunia, yang selama ini terlalu sibuk bersilat lidah, kini menghadapi kenyataan paling getir. Satu negara telah benar-benar dihapus dari peta. Di Tehran, Presiden Reza Al-Mahdi tidak menyambut kemenangan dengan parade militer. Ia menggelar doa bersama di Masjid Shah, memandangi ribuan rakyat yang bersujud dalam keheningan. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, hanya kelelahan yang dalam. Ia telah menjalankan apa yang ia sebut sebagai tugas sejarah. Namun ia tahu, kemenangan sejati bukan menghancurkan musuh, tapi menjaga darah yang telah tumpah tidak sia-sia. Ia berkata di hadapan majelis ulama, perang telah usai. Tapi luka yang ditinggalkan akan hidup di dalam hati generasi mendatang. Di tepi barat dan jalur Gaza, rakyat Palestina yang dulu hidup di bawah bayang-bayang penjajahan, kini berjalan bebas di tanah mereka sendiri. Tangisan haru menggema di Masjidil Aqsa, yang kini tidak dijaga tentara asing, melainkan oleh pemuda-pemuda Palestina yang selama ini dipenjara, disiksa, dan diremehkan. Namun kebebasan itu datang dengan harga mahal, tanah mereka hancur, air bersih terbatas, dan dunia masih membisu. Reza membentuk Badan Pemulihan Tanah Suci, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dari berbagai negara muslim untuk membangun kembali tanah yang porak-poranda itu. Sementara itu, negara-negara besar mulai bangkit dari keterkejutannya. Amerika Serikat kehilangan pengaruhnya secara dramatis di Timur Tengah. Negara-negara Arab yang dulunya sekutu diam-diam Iran, seperti Qatar, Irak, dan Lebanon, sekarang tampil ke depan, menyusun blok baru Timur Tengah yang anti-Barat dan pro-kemandirian regional. Rusia dan China tersenyum dari kejauhan, menyaksikan kekacauan tatanan dunia lama sebagai peluang untuk membentuk dunia baru yang lebih berpihak pada mereka. Namun tidak semua senang. Di Eropa, kelompok radikal kanan mulai tumbuh, menyalahkan komunitas muslim atas kekalahan Israel. Serangan Islamofobia meningkat. Di sisi lain, umat Islam di seluruh dunia merayakan kemenangan ini sebagai momentum kebangkitan, tak jarang dengan fanatisme yang mulai tak terkendali. Reza menyadari bahwa dunia kini berdiri di tepi jurang baru, jurang ideologi dan keadilan yang mudah berubah menjadi kebencian baru. Ia memanggil para pemimpin dunia muslim untuk menggelar konferensi perdamaian Islam global, dengan satu pesan, kita tidak sedang menggantikan penindas lama dengan penindas baru. Di dalam negeri Iran, Reza menghadapi tekanan baru. Ekonomi yang terguncang karena perang, korban jiwa yang tak terhitung, dan keluarga para syuhada yang mulai mempertanyakan, apa selanjutnya. Ia berjalan di antara makam para martir, menunduk dalam diam. Ia tahu, kepemimpinannya kini memasuki fase tersulit, bukan ketika peluru ditembakkan, tapi ketika dunia menuntut kehidupan kembali. Ia menulis surat terbuka kepada rakyatnya, kita telah membayar harga yang tak ternilai. Maka jangan biarkan kemenangan ini menjadi alasan untuk kehilangan akhlak dan keadaban kita. Dan ketika malam turun perlahan di atas bumi Persia, angin membawa kabar baru, bahwa sekelompok mantan jenderal Israel dilaporkan bersembunyi di luar negeri, membentuk kelompok bayangan yang bersumpah akan membalas kehancuran Israel. Reza menerima laporan itu dengan pandangan jauh ke langit, lalu berkata pada dirinya sendiri,
jika dendam adalah warisan yang terus diwariskan, maka perang tidak pernah benar-benar usai. Debu telah mengendap, tapi bara belum sepenuhnya padam. Sejarah telah mencatat akhir dari satu era, dan awal dari kisah baru yang akan terus ditulis oleh generasi-generasi mendatang.